Halo Bapak Ibu Guru dan pengawas PAI. Ada kabar penting nih soal tunjangan profesi terbaru untuk tahun 2026. Yuk kita kupas tuntas semua hal yang perlu Anda ketahui dari Juknis 132 ini. Semua yang akan kita bahas ini sumbernya resmi ya, yaitu dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 132 tahun 2026. Jadi informasinya sudah pasti valid dan bisa jadi pegangan kita bersama. Oke, biar lebih terstruktur, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari siapa saja sih yang berhak menerima tunjangan, lalu gimana cara memenuhi beban kerja, berkas apa saja yang harus disiapkan, sampai ke mekanisme pembayarannya. Kita mulai dari yang pertama ya. Baik, kita masuk ke bagian paling dasar. Ini adalah fondasinya. Apakah Bapak dan Ibu termasuk dalam kriteria penerima tunjangan? Mari kita lihat lebih detail. Nah, ini dia poin-poin utamanya, semacam checklist kelayakan. Jadi, Anda harus aktif mengajar, pastinya sudah punya sertifikat pendidik, punya NRG yang sudah divalidasi di Siaga, dan yang paling penting, memenuhi beban kerja yang nanti dibuktikan dengan SKMT serta SKBK. Kabar baiknya nih, Juknis ini mencakup berbagai status kepegawaian. Jadi, baik Anda seorang PNS, PPPK, ataupun guru tetap non-ASN di sekolah negeri maupun swasta, semuanya punya kesempatan yang sama. Kuncinya adalah status Anda aktif dan diakui. Oke, kalau status udah aman, syarat berikutnya yang gak kalah penting adalah soal beban kerja. Yuk kita lihat aturannya seperti apa. Ini dia angka saktinya. 24 jam tatap muka atau JTM per minggu. Nah, ini adalah target minimal yang harus Anda penuhi supaya dianggap layak menerima tunjangan profesi. Eits, tapi jangan khawatir. Untuk memenuhi 24 JTM itu, nggak harus melulu dari jam mengajar di kelas loh. Ada tugas-tugas tambahan yang juga diakui dan punya ekivalensinya. Contohnya, jadi wali kelas itu setara dengan 4 JTM. Lumayan banget kan buat membantu memenuhi target? Ada satu lagi aturan penting yang harus diingat. Walaupun Anda mungkin mengajar di beberapa sekolah, minimal banget harus ada 6 JTM yang dipenuhi di sekolah induk atau satminkal Anda. Ini sifatnya wajib ya. Oke, kriteria sudah. Beban kerja juga sudah kita bahas. Sekarang, gimana cara membuktikan itu semua? Tentu saja dengan kelengkapan dokumen atau berkas. Bagian ini seringkali jadi penentu, jadi jangan sampai disepelekan. Ada beberapa dokumen yang sifatnya foundational, jadi cukup diunggah sekali saja ke sistem Siaga. Ini ibaratnya data dasar Anda, seperti sertifikat pendidik, ijazah terakhir, dan SK pengangkatan. Nah, kalau yang ini beda. Dokumen-dokumen ini sifatnya dinamis, jadi harus diupdate dan disubmit setiap semester. Ini adalah bukti bahwa Anda terus-menerus memenuhi syarat kelayakan di semester berjalan. Ini tolong digarisbawahi ya, perhatikan baik-baik soal deadline finalisasi SKMT. Kalau sampai terlewat, tunjangan untuk satu semester itu bisa hangus. Dan statusnya bukan utang negara, jadi tidak bisa dicairkan di kemudian hari. Penting banget. Nah, kalau semua kriteria sudah terpenuhi dan berkas-berkasnya lengkap, barulah kita bisa bicara soal pembayaran. Gimana sih mekanisme dan aturan mainnya? Mari kita dalami. Perlu diingat, semua proses yang kita bicarakan tadi, muaranya ada di satu sistem, yaitu Siaga. Mulai dari data diri, unggah dokumen, sampai validasi kelayakan, semuanya terpusat di sini. Jadi, pastikan data Anda di Siaga itu selalu akurat dan terupdate ya. Untuk besarannya, tunjangan yang Anda terima itu berbeda-beda tergantung status. Bagi Bapak dan Ibu yang PNS atau PPPK, besarannya adalah 1 kali gaji pokok. Sementara untuk guru non-ASN yang belum in-passing, ada nominal flat sebesar 2 juta rupiah. Selain tahu syarat-syaratnya, kita juga perlu tahu apa saja yang bisa menyebabkan tunjangan dihentikan. Coba perhatikan poin-poin ini ya, karena kalau salah satunya terjadi, pembayarannya bisa berhenti. Termasuk ya, kalau gagal mencetak SKMT tepat waktu. Tentu saja, tunjangan ini juga dikenakan pajak penghasilan. Tarifnya bervariasi, tergantung golongan PNS atau status kepegawaian Anda, seperti yang bisa kita lihat bersama di sini. Nah, itu tadi poin-poin kunci dari Juknis 132. Sekarang, pertanyaannya kembali ke Anda. Apakah semua data dan dokumen sudah siap dan aman di Siaga? Jangan ditunda-tunda, karena persiapan yang matang adalah kunci kelancaran tunjangan Anda. Semoga bermanfaat.